Yang dari Bali, silakan Bu Ina. Yang dari Bali mau ditayangkan. Ya, ini Bali. Jadi ya, ini kegiatan selama PJJ yang ada di Bali, Bu Lestari. Ya, next Bu Inel. Ya, ini yang ada di Bali. Lanjut. Ya, lanjut di Bali. Ya. Baik, sekarang kita akan menampilkan dari DKI Jakarta, dan DKI ini mewakili dari PAUD kami yang ada dalam institusinya, Bu Lestari. Ya, silakan Bu Inel. Ya, ini yang dari TK Islam Bakti 7, adanya di Pasar Rebo, ya, di belakang Rumah Sakit Pasar Rebo. Ya. Ya, silakan dipercepat Bu Inel. Langsung ke kegiatan-kegiatannya, Bu Inel. Ya, ini yang kami lakukan pertama, ada survei lapangan, ya, terus kemudian ini orang tua. Jadi kami ada full daring dan blended, ya. Kami serahkan kepada orang tua karena termasuk daerah merah. Nah, ini program yang kita laksanakan yaitu ibadah, adab, dan literasi bahasa dan numerasi untuk persiapan SD. Jadi materi kami squeeze untuk fokus ke pendidikan karakter. Ini home visit terutama pada anak-anak yang memang dirasa aman. Untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, kami memberikan layanan one-on-one. Ya. Oke. Demikian laporan dari kami, Bu Lestari, tentang praktek baik yang kami lakukan di Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam. Terima kasih Bu Inel. Waktu berikutnya kita berikan kepada Ibu Lestari untuk menyampaikan materi tentang Merdeka Belajar. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Bentar ya Bu, tadi sih habis diminta ngirim link. Baik. Terima kasih, senang sekali melihat tadi praktik baik ya, model-model praktik baik. Artinya tuh di situasi seperti ini ternyata pembelajaran masih berlangsung dan guru-guru cukup ini ya, hasil-hasilnya sangat beragam dan bagus gitu, baik sekali. Ibu Lestari sudah bisa share screen, Bu? Maaf, itu suara. Oh, baik. Oke. Suaranya clear, Bu. Bu Lestari, bagus suaranya. Ini clear ya. Oh ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semuanya yang saya sayangi, yang saya hormati, Ibu Ketua Pembina Pengawas ya, Yayasan Bakti Wanita ya. Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam Pusat ya. Ibu Ketua Umum juga YPBWI beserta seluruh pengurus ya, jajaran pengurus, serta ada Ibu narasumber juga ya, Ibu Hanif Pujiati ya, juga Sekjen YPBWI, dan tentunya juga adalah ibu-ibu yang hadir di sini, Ibu ya, guru-guru, kepala sekolah TK Islam yang saya sayangi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya atas hidayah dan rahmatnya kita masih diberikan sehat ya ibu-ibu semua. Saya senang sekali bisa hadir di sini meskipun ini sebenarnya mendadak karena ternyata meskipun dalam pandemi begini kita masih bisa masih bisa hadir meskipun saya hadir di sini mendadak karena tiba-tiba ditugaskan oleh Pak Direktur gitu. Tapi alhamdulillah artinya banyak hal yang ingin juga kami sharekan di sini. Karena itu izin share screen ibu-ibu untuk menyampaikan paparan yang diminta terkait dengan Merdeka Belajar.
Ini agak ya. Baik, di sini yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan merdeka belajar, merdeka bermain, ya. Dan sedikit ada tambahan tentang kebijakan pembelajaran masa pandemi COVID-19. Jadi ini memang untuk pembelajaran masa pandemi saya coba selipkan mumpung kita bertemu, jadi untuk konfirmasi dan sekaligus juga ingin sharing saja supaya kita sama-sama ya persepsinya terkait seperti itu. Yang pertama adalah tentu ini saya akan menyampaikan terkait dengan merdeka belajar. Jadi ibu-ibu, kalau mungkin selama ini di periode Mas Menteri yang sekarang, ibu-ibu mungkin semuanya sering mendengar istilah apa ya, merdeka belajar gitu. Apa sih itu merdeka belajar gitu? Kaitannya itu di mana gitu, hubungannya apa gitu ya. Jadi tentu pertama adalah kita tahu dulu terkait dengan visi pendidikan Indonesia yang mana sudah termuat di dalam Renstra ya, Renstra Kemendikbud dan juga di situ sudah ada bahwa visi pendidikan Indonesia ini tertulis sekarang di sini di Renstra Kemendikbud adalah mewujudkan Indonesia maju ya. Renstra Kemendikbud itu disebutkan ada visi pendidikan Indonesia. Itu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila ini Bu, yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, gotong royong, bergotong royong dan berkebinekaan global. Seperti itu. Jadi goal ataupun outcome-nya adalah kita menginginkan seluruh anak-anak yang belajar dari usia jenjang PAUD, dari usia lahir atau paling tidak sampai ke menengah gitu ya, ataupun sampai ke perguruan tinggi itu diharapkan mereka menjadi pelajar yang memang mengimplementasikan butir-butir Pancasila. Walaupun butir-butir Pancasila itu sebenarnya sudah ada di dalam budaya ataupun di dalam kepribadian bangsa Indonesia sesungguhnya seperti itu. Dan itu memang sangat sesuai. Jadi di situ kan ada berketuhanan berketuhanan dan berakhlak mulia. Itu memang demikian negara kita adalah dalam pembukaan undang-undang kan juga disebutkan negara berketuhanan gitu ya, ketuhanan yang maha esa dan berakhlak mulia, memiliki nilai karakter gitu ya, ataupun memiliki akhlak yang mulia gitu, sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh masing-masing gitu ya. Islam tentu juga sangat menuntut ataupun sangat mendorong bahwa setiap anak itu harus memiliki akhlak yang mulia gitu ya. Kemudian mandiri ya, bernalar kritis, kreatif, gotong royong dan berkebinekaan global ini. Jadi anak-anak menjadi pelajar yang mandiri ya, tidak bergantung. Nah, harapannya nanti ke depannya itu juga bisa ikut ikut hadir di dalam di dalam proses kehidupan gitu ya Bu ya, ke depannya nanti tidak hanya menjadi anak-anak yang bergantung pada anak lain, bisa menjadi bangsa yang mandiri, ujung-ujungnya kan seperti itu. Kemudian bernalar kritis, jadi tidak bisa melakukan koreksi ataupun juga bisa bersikap kritis gitu, kreatif ya, ini saling terkait dan bergotong royong. Nah itu semua sebenarnya sudah ada di dalam 5 sila Pancasila sebenarnya seperti itu. Itu adalah visi pendidikan kita, Bu. Impian ya sebenarnya tujuan akhir daripada pendidikan di Indonesia. Nah, apa yang dimaksud dengan merdeka belajar? Ya, ada juga kalau di PAUD itu merdeka bermain ya. Jadi merdeka belajar itu sebenarnya visi dari Kemendikbud itu sendiri gitu.
Oh tadi visi pendidikan Indonesia, impian dari pendidikan di Indonesia itu akan seperti apa. Nah sekarang Merdeka Belajar itu adalah visi daripada Kemendikbud. Kementerian itu punya impian itu seperti apa. Jadi ingin mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak usia dini. Oh ini PAUD ya Bu ya. Kalau visi Merdeka Belajar, Merdeka Bermain. Kalau kita kan Merdeka Bermain karena belajarnya anak melalui bermain. Jadi kalau ini ada pendidikan berkualitas bagi seluruh anak usia dini karena kita PAUD. Tapi kalau untuk yang jenjang di atas itu pun juga bagi seluruh siswa gitu ya, agar tumbuh optimal dan siap. Kalau kita siap sekolah, kalau mereka adalah agar tumbuh optimal dan berakhlak mulia dan sebagainya tadi itu. Nah, Merdeka Belajar, Merdeka Bermain ini memang disusun dengan konteks yang diperuntukkan ini bagi jenjang PAUD. Yang sebenarnya kalau Merdeka Bermain ini adalah turunan dari kebijakan Merdeka Belajar yang lebih berfokus pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Jadi Merdeka Belajar itu sebagai filosofi ataupun pendekatan juga bisa, atau sebagai visi daripada Kemendikbud sebenarnya, Bu. Jadi tuh ya. Jadi intinya seperti itu. Nah ini adalah Merdeka Belajar. Jadi yang untuk fokusnya itu kepada dasmen, kepada pendidikan dasar dan menengah. Walaupun ini di dalamnya juga ada PAUD ya, tapi nanti kita akan turunkan dari Merdeka Belajar menjadi Merdeka Bermain. Merdeka Belajar, Merdeka Bermainnya. Tapi ini sebenarnya semuanya untuk melingkupi semua ya, melingkupi semua, cuma banyak menggunakan istilah-istilah siswa, anak dan sebagainya. Banyak juga fokus-fokus ke pendidikan dasar dan menengah. Semuanya adalah untuk Merdeka Belajar itu pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, Bu. Dan di sini adalah goals-nya seluruh pemangku kepentingan pendidikan, ya termasuk anak-anak juga, itu bisa menjadi agen perubahan, ya, serta memberikan pengaruh dan dukungan sepenuhnya. Jadi siapa itu yang dimaksud masyarakat, yaitu keluarga, guru, institusi pendidikan, dunia usaha, dunia industri, masyarakat sendiri. Bahkan di dalam itu ada organisasi berbagai macam ya, termasuk YPBWI juga turut serta andil di dalam memberikan mendukung untuk terjadinya pendidikan yang berkualitas ya seperti itu. Itu Merdeka Belajar, Bu. Jadi visinya. Nah, ini di dalam kebijakan Kemendikbud itu dibagi menjadi beberapa intervensi gitu, Bu. Jadi ada beberapa strateginya lah seperti itu. Yang pertama adalah Sekolahkan Anak Indonesia, ya di mana kementerian memang mendorong untuk peningkatan APK gitu, Bu. Angka partisipasi tingginya, ibu-ibu tidak perlu harus pusing-pusing mikirkan ini, saya hanya supaya ibu punya gambaran posisinya gitu ya, Bu ya. Untuk tingkat fokus kepada dasmen, nanti walaupun semuanya juga mereka belajar dari PAUD sampai menengah, cuma ini kemudian untuk PAUD karena ada sedikit karakteristik beda, kemudian kita turunkan lagi gitu. Nah ini adalah jadi dorong pembelajaran siswa, jadi menginginkan adanya hasil belajar yang berkualitas gitu ya. Anak-anak diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan, memiliki hasil penelitian yang berkualitas tinggi, dan 90% tingkat penempatan kerja. Ini karena fokus kepada pendidikan dasar menengah ya, gitu ya Bu ya. Dan tidak ada anak yang tertinggal, jadi distribusinya yang merata gitu. Jadi melingkupi semua, baik secara geografis, mungkin inklusivitasnya itu ada di situ lah Bu. Juga maupun status sosial ekonomi. Nah ini yang diharapkan dilakukan berbagai macam intervensi-intervensi, misalnya infrastruktur dan teknologi, kebijakan, prosedur dan pendanaan, kepemimpinan masyarakat dan budaya, kurikulum, pedagogi, dan asesmen. Itu adalah sebenarnya pendekatan gitu ya. Jadi memang agak kita jangan terkecoh dengan Merdeka Bermain. Mungkin namanya itu yang membuat kita agak bingung ya Bu ya. Merdeka Belajar kan kaitannya semua, idealnya sih harusnya sinkron gitu ya. Cuman kalau dikaji kembali ini adalah sebuah semacam inilah ya, visi gitu ataupun pendekatan atau strategi kementerian gitu ya di dalam melakukan upaya-upaya pembangunan bidang pendidikan gitu. Nah, ini tadi yang tergambar tadi Merdeka Belajar itu intinya adalah di dalam program pembangunan pendidikan itu
ditujukan untuk menghasilkan pelajar yang berjiwa Pancasila seperti itu. Juga pemerintah juga memiliki mendorong gitu ya, mengangkat pendekatan Merdeka Belajar itu untuk memastikan gitu. Tadi seluruh anak bersekolah, mendorong pembelajaran siswa agar menjadi pembelajaran itu berkualitas ya, mencatatkan hasil belajar yang berkualitas. Yang katanya pisahnya kita masih cukup rendah ya Bu ya, dan tidak ada anak yang tertinggal dan sebagainya. Artinya tidak ada anak yang tidak terlayani gitu. Nah, kegiatan-kegiatan prioritasnya itu yang khusus di bidang PAUD, Dikdas, dan Dikmen itu adalah ya ini Bu, semuanya yang seluruh program yang ada di kementerian itu dalam rangka untuk ABCDE gitu Bu. Ini ya, untuk ini ya, dengan ada wajib belajar 12 tahun, ada peningkatan kualitas pengajaran pembelajaran, ada peningkatan pengelolaan penempatan pendidik dan tenaga pendidikan, penjaminan mutu pendidikan, peningkatan tata kelola pendidikan dan sebagainya. Itu sebenarnya. Maaf ya, ada kucing. Nah itu, nah ini khusus untuk PAUD ya. PAUD ini kami di dalam peta jalan, roadmap peta jalan PAUD itu kami menyebutnya Merdeka Belajar itu sebagai Merdeka Bermain juga. Gitu. Jadi karena apa? Supaya kita tetap mengingat bahwa belajarnya anak itu mulai bermain, jadi merdeka belajar itu merdeka bermain. Nah itu juga merupakan suatu visi juga Bu, sama. Ujungnya semua sama, goals-nya itu adalah pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh anak usia dini gitu Bu. Yang semua merupakan hasil kerja bersama dari keluarga, guru, satuan PAUD, dan ya dunia usaha dan dunia industri ya Bu ya, seperti itu. Dan juga organisasi mitra dan masyarakat seperti itu. Nah, ini adalah program-program besar ya program besar yang dinikan oleh Direktorat PAUD ya dalam hal ini Bu. Enggak tidaknya PAUD tapi ada GTK. Jadi PAUD itu oleh unit-unit yang terlibat di dalam pengembangan PAUD gitu ya, peningkatan kualitas kualitas pembelajaran PAUD gitu ya, seperti itu. Yang pertama adalah ayo belajar di PAUD ya, APK-nya itu diharapkan bisa banyak gitu ya. Ada ini sebenarnya adalah ibu-ibu dan ibu-ibu semua mungkin tidak terlalu ini ya, tapi intinya adalah kami program-program itu yang ada di Kementerian Dikbud ini khusus PAUD itu adalah dalam rangka untuk mendorong 1 tahun pra SD ya. Diharapkan anak-anak yang masuk di kelas 1 SD itu sudah mendapatkan layanan 1 tahun prasekolah gitu di TK dan ataupun yayasan satuan PAUD yang memang melayani anak usia 5-6 seperti itu. Dan juga ya artinya ada APK juga usia 3-6 tahun itu juga meningkat. Kemudian diharapkan anak juga berkembang secara holistik. Jadi pendidikan yang berkualitas di usia dini itu dimaknai sebagai pendidikan yang memang anak-anak itu mendapatkan berkembang secara utuh gitu. Jadi tidak hanya dari segi fisik tapi juga mentalnya, sejahtera juga. Jadi berkembang secara holistik gitu Bu. Ya, HI makanya dapat HI nanti itu kita bilang. Seperti itu. Nah, dimaknai juga dengan proses belajar yang berkualitas dan bermakna. Jadi nanti akan ada ini kualitas indikatornya meliputi capaian perkembangan anak dan juga kualitas lingkungan belajarnya ya gitu ya. Ya. Dan yang ketiga adalah tidak ada anak yang tertinggal gitu. Tidak ada anak yang tertinggal ya Bu. Dan itu memang seperti itu artinya layanan PAUD itu juga diharapkan bisa inklusif ya, terjangkau dan merata. Inklusif itu artinya seluruh anak ya dari berbagai status sosial, kemudian dari berbagai dari berbagai ini Bu misalnya juga dia dari perkotaan, pedesaan ya semua bisa merasakan layanan PAUD ya seperti itu dan merata.
Nah, oleh karena itu ada beberapa indikator yang memang waktu dicatat, yaitu tentunya ada desa dengan layanan PAUD, ya. Kemudian ada Satuan PAUD dengan layanan HI. Ini adalah indikator-indikator yang memang akhirnya menjadi acuan bagi kami untuk mengembangkan berbagai program. Dan persen APK dari rumah tangga miskin dan sebagainya ini ibu-ibu mungkin nggak perlu ya. Jadi ini adalah indikator bagi kami untuk mewujudkan ini Bu, seperti itu. Yang berikutnya adalah Bu, yang berikutnya adalah, nah ini Bu. Nah ini kita maknai bahwa yang namanya PAUD berkualitas itu kita maknai sebagai PAUD HI Bu. Ya, PAUD HI itu adalah ya anak tumbuh kembang secara optimal dan siap sekolah gitu. Yang kalau kita mewujudkan PAUD HI ini memang tidak hanya bisa kita kerjakan sendiri oleh sekolah, tetapi juga menerapkan model Tricentra, yaitu layanan pendidikan anak usia dini yang terintegrasi dengan layanan lain dan bermitra dengan orang tua dan masyarakat. Ini sesuai dengan kayak Ki Hajar Dewantara kan gitu ya Bu ya, antara pemerintah, keluarga, masyarakat seperti itu. Nah ini apa, nah itu seperti itu. Nah dalam menghadirkan layanan holistik ini, HI, maka tentu juga butuh dukungan daripada kementerian ataupun lembaga lain gitu ya Bu ya. Nah ini di dalam PAUD berkualitas ini memang ini tadi Bu, jadi ini adalah komponen yang memang perlu kita dorong gitu. Jadi ada untuk anak bisa tumbuh kembang secara optimal dan siap sekolah, itu butuh keterlibatan orang tua, butuh kolaborasi berbagai macam layanan ya, seperti itu. Dan juga memang dan juga memang ini Bu, apa namanya, ada lingkungan belajar yang berkualitas di Satuan PAUD. Jadi untuk yang lingkungan belajar yang berkualitas tentu adalah kegiatan di PAUD itu dimaknai sebagai sebuah kegiatan yang menyenangkan dan bermakna gitu Bu. Jadi anak-anak itu juga bisa tumbuh dan berkembang secara holistik. Guru-guru bisa menjadi fasilitator dari berbagai sumber pengetahuan, juga pendidikan itu berpusat pada anak. Jadi tidak lagi guru itu sebagai teacher centered gitu Bu, lebih kepada fasilitator. Pendidikan berpusat pada anak, jadi banyak memfasilitasi anak, ya, menstimulasi saja, kemudian kondisi lingkungan belajar ya yang sehat dan aman gitu juga. Guru berkualitas dan sejahtera melalui peningkatan kompetensi dan tata kelola yang baik. Ini memang yang paling berat di situ Bu ya, seperti itu. Nah tentunya untuk keterlibatan orang tua tentu ada penguatan peran dan kapasitas yang menjadi orang tua untuk keselarasan antara pembelajaran pengasuhan di rumah dan sekolah. Ya bahkan orang tua itu dilibatkan tidak hanya untuk ini saja gitu. Kadang mereka kumpul untuk banyak ditanyakan juga pengalaman kemudian apa yang mereka lakukan di rumah gitu ya terkait dengan stimulasi anak, itu juga didengar gitu ya informasi dan keluhan dari orang tua. Dan ini adalah untuk mendapatkan PAUD HI, holistik integratif, itu memang layanan PAUD-nya itu juga terintegrasi dengan upaya-upaya pemenuhan kesehatan dan gizi, ya, pembinaan moral, sosial emosi, juga pengasuhan serta perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan. Nah ini memang bisa dengan berbagai macam model, ada 2 model ya Bu ya. Bisa dilakukan oleh satuan PAUD itu sendiri, oleh TK sendiri, bisa juga dilakukan kerjasama, ada kerja dengan puskesmas, kerjasama dengan mungkin orang tua dan sebagainya gitu Bu. Seperti itu. Nah ini diharapkan bisa seperti itu Bu. Seperti itu ya Bu ya. Ya. Nah indikator keberhasilan layanan PAUD HI ya
Nah ini Bu, jadi kita mengatakan PAUD yang berkualitas itu sebenarnya kita tidak ini Bu, apa namanya, ini adalah sebenarnya di dalam pemikiran kami di Kemendikbud itu memang PAUD berkualitas adalah PAUD itu, PAUD HI sebenarnya ya Bu. Nah indikatornya itu adalah terpenuhinya kebutuhan esensial anak, ya yang 5 itu kebutuhan pendidikan, kesehatan, kemudian juga gizi, kemudian perlindungan ya. Dan di situ juga ada dan kesejahteraan. Nah itu juga terselenggaranya layanan ya secara terintegrasi dan selaras dengan lembaga terkait sesuai kondisi wilayah dan terwujudnya komitmen seluruh daerah. Tapi ini adalah tugas. Maaf ini kok jadi ini ya Bu ya, echo ya. Apa? Maaf ya Bu ya, ini saya matikan dulu deh. Baik, semoga udah nggak echo lagi ya Bu. Nah seperti itu ya Bu ya, jadi itu. Tetapi ini bukan dilakukan, jadi kalau kok kayaknya agak echo. Sebenarnya saya matikan dulu ini Bu perangkat yang lain. Ya. Iya Bu. Baik lanjut. Ini Bu, jadi ini adalah indikator sebenarnya, indikator-indikator yang nanti. Halo? Lanjut Bu, kedengaran Bu. Ya, lanjut Bu. Echo nggak Bu? Suara saya? Bagus Bu. Jelas ke Bu, clear Bu. Oh, Jelas Bu. ya. Enggak, itu di saya kedengaran seperti ada echo gitu Bu. Baik. Baik, saya lanjut. Nah ini Bu, jadi indikator-indikatornya itu adalah berarti di layanan PAUD itu perlu ada ini Bu ya, pembelajaran yang berkualitas, kemudian anak juga ditimbang dan sebagainya gitu. Nah kalaupun misalnya satuan PAUD itu tidak melaksanakan bisa tidak harus kan, misalnya TK mungkin kan hanya 3 jam misalnya seperti itu. Atau kalau yang sampai itu juga bisa. Nah itu mungkin bisa kerjasama, mendapatkan data dari orang tua, apakah mereka sudah mendapatkan tentang vaksin mungkin gitu Bu. Terus apakah mereka juga punya catatan kesehatan yang lain, itu juga bisa seperti itu. Jadi ibaratnya seperti itu. Sehingga program-program yang dilakukan di Direktorat PAUD itu mendorong satuan-satuan PAUD itu untuk menjadi PAUD HI. Tetapi tidak dituliskan PAUD HI Bu, tetapi ya diharapkan memiliki data gitu Bu. Memang bukan tugas daripada guru untuk
mencakup gitu ya Bu ya, gizi kesehatan segala macam, tapi paling tidak guru bisa mendata gitu ya Bu ya, ada data. Saya merasa nggak nyaman dengan perangkat saya ini. Suaranya echo jadi ngikut. Apa saya stop screen dulu ya Bu ya? Baik, saya lanjut ya Bu. Nah ini begini, jadi ya kemudian ada pemberian makanan tambahan, lingkungan yang menjaga sehat, kemudian terintegrasi dengan layanan kesehatan gizi, ya. Kemudian pembiasaan perilaku ya, PHBS gitu ya Bu, dan mengecek kelengkapan imunisasi dan sebagainya. Dan juga memastikan anak mendapatkan vitamin A. Bukan guru yang tapi paling nggak guru punya ada semacam catatan gitu Bu ya, data gitu. Apakah orang tuanya sudah ini atau tidak. Juga itu seperti itu. Memastikan anak mendapatkan obat cacing. Ini sih idealnya. Idealnya seperti ini. Buat berkualitas. Jadi, menjaga kesehatan fisik anak sebagainya, tentu fisik kalau di sekolah kan dengan kalau fisik di sekolah tentu juga kan dia ini juga ya anak dengan alat permainan yang aman, bahan-bahannya aman gitu ya. Nah itu seperti itu. Prasarananya mungkin ya, pokoknya memastikan bahwa alat dan bahan main serta prasarana itu aman buat anak. Menjaga kesehatan psikis ya tentu melalui stimulasi ya, ada kesempatan yang sama dan sebagainya, itu sebenarnya itu Bu. Jadi ini memang juga banyak juga yang agak bersentuhan dengan ramah anak ya, sekolah ramah anak. Nah, melakukan parenting sebulan sekali, pelibatan orang tua dalam pembelajaran minimal 1 semester sekali ya. Dan edukasi orang tua tentang pentingnya ya 1000 hari pertama kehidupan anak, nah seperti itu. Ini saya bingung ya, kenapa? Mohon maaf, suara saya echo nggak Bu ya? Kalau di saya sih jelas Ibu suara Ibu Lestari. Oh, tidak echo ya, tidak. Jelas Bu, jelas. Saya kayak balapan gitu Bu. Oh ya, ya. Oh, jadi saya ngomong kayak seperti balapan gitu Bu suaranya. Kami dengarnya sih jelas. Iya. Tidak ada ini ya Bu ya, tidak ada feedback ya. Tidak ada apa. Baik, nah ini Bu, itu tadi Bu yang terkait dengan merdeka belajar gitu ya, dengan merdeka bermain. Jadi kalau kita memaknai sekarang itu harusnya kurikulumnya begini, itu memang bagian daripada ini gitu yang harus kita samakan gitu. Jadi sebenarnya tidak secara langsung gitu ya Bu ya, tidak secara langsung bersentuhan dengan istilah itu gitu. Cuma memang pada akhirnya jadi seperti agak rancu gitu ya Bu ya, seperti itu. Nah itu adalah semacam filosofi ataupun visi sebenarnya. Nah, saat ini kan memang sedang dilakukan penyusunan semacam penyesuaian gitu Bu kurikulum. Dan untuk di peraturan Permenpan sekarang ini dan diamini di Kemdikbud, sekarang ini ada pembagian tugas ya yang Direktorat PAUD sekarang tidak langsung di dalam pengembangan kurikulum. Kami lebih kepada implementasi. Jadi kurikulum sepenuhnya dikembangkan oleh pusat kurikulum dan pusat kurikulum dan perbukuan dan juga asesmennya oleh pusat asesmen dan pembelajaran oleh Balitbang. Semuanya ada di Balitbang gitu. Mereka melakukan pengembangan seperti itu. Nah, Direktorat PAUD itu diinfokan bahwa sebagai user gitu Bu. Sebagai pengguna. Nah, Direktorat PAUD ini memang tidak lagi akan bersentuhan langsung dengan satuan PAUD. Tetapi Direktorat PAUD itu akan mendorong daerah gitu Bu, kabupaten kota,
penilik, pengawas, kemudian juga mungkin ibu ya di organisasi mitra gitu, agar bisa menguatkan perannya orang PAUD, kepala sekolah, guru-guru gitu, seperti itu, untuk mengembangkan PAUD berkualitas, gitu, seperti itu. Jadi itu Bu. Jadi kami mungkin menyusun pedoman-pedoman NSPK panduan yang terkait untuk itu, mendorong ya, seperti itu. Jadi mungkin ibu-ibu juga bisa kalau misalnya ada hal-hal yang memang harus dinikan, mungkin bisa langsung terkait dengan kurikulumnya gimana, itu ada di Balitbang gitu Bu. Ya, seperti itu. Nah itu ya Bu ya, sekilas terkait dengan Merdeka Belajar dan Merdeka Bermain juga kalau kita Merdeka Bermain. Nah ini saya izin ibu-ibu untuk lanjut kepada kebijakan pembelajaran di apa namanya era pandemi ya Bu ya. Ini dia kebijakan pembelajaran masa pandemi COVID ya Bu. Nah ini ada sesuai dengan SKB 4 Menteri ya Bu ya. Untuk pembelajaran tahun semester genap ini memang tidak lagi ada penyesuaian Bu, adaptasi gitu. Kita ingat waktu di SKB 4 Menteri bulan Juni ya, tanggal 15 2020, di situ disebutkan bahwa untuk daerah-daerah dengan zona hijau itu memang boleh pembelajaran tatap muka gitu ya. Sedangkan kalau yang zona-zona lain ya, itu memang belajar di rumah. Sekarang ini Bu, yang kemudian Agustus ya, pembelajaran tatap muka itu bisa untuk di daerah yang kuning dan hijau ya, dengan syarat gitu. Dan untuk apa namanya, untuk di SKB 4 Menteri yang sekarang ini Bu, ya hitung 20 November 2020 itu memang ada penyesuaian SKB 4 Menteri. Ini mulai Januari itu adalah keputusannya ada di Pemda gitu. Pembelajaran tatap muka, Pemda dan orang tua seperti itu, ya Bu ya. Jadi kalau semua memenuhi persyaratan bolehkan, tapi tidak diwajibkan seperti itu. Nah ini mulai Januari ini yaitu pemerintah daerah, Kanwil ataupun Kemenak ya itu bisa diberikan izin gitu ya Bu ya, untuk diberikan kewenangan untuk bisa izin secara berjenjang ya kepada satuan PAUD. Yang intinya adalah kalau Pemda ataupun Kanwil ya, Kemenak itu memberikan izin, ya sudah berarti langsung pembelajaran muka. Tapi kalau tidak ya lanjut belajar di rumah seperti itu. Nah ini berlaku untuk semester genap mulai Januari ini Bu gitu ya. Dan orang tuanya setuju ya berarti lanjut seperti itu. Jadi risiko dari Satgas itu juga tidak lagi menentukan Bu. Yang menentukan itu adalah dinas kabupaten kota kalau PAUD, berikut juga dengan orang tua Bu, ya komitmen orang tua. Kalau orang tuanya nggak setuju ya bisa jadi nanti di dalamnya ada yang blended juga bisa. Ada satu rombongan mungkin sebagian ya Bu, jadi itu seperti itu. Jadi nah jadi Bu Pemda Kabupaten Satuan PAUD untuk jenjang PAUD dan pendidikan dasar gitu seperti itu Bu. Kalau yang menengah itu memang provinsi. Sebenarnya mereka yang punya
kabupaten, apalagi kabupaten kota punya kewenangan di situ, ya Bu. Ya. Nah ini pemberian izin, ya pemberian izinnya tuh Bu ya memang tidak harus secara ini Bu, bertahap. Jadi bisa dilakukan secara ya dapat dilakukan secara serentak atau secara bertahap gitu. Bu Lestari, Misalnya di dalam mohon maaf kabupaten waktunya, kota. Bu. Oh iya ya baik. Ya. Soalnya pembicara kedua ada acara. Ya. Oh ya baik ya. Saya cepatkan ya Bu. Jadi Ya. gitu Bu ya. Jadi prinsipnya adalah tidak harus pembicara kedua ada acara. Nah ini Bu. Jadi ada faktor yang perlu dipertimbangkan Pemda seperti ini. Ya. Ini adalah tingkat resiko dan sebagainya. Ini memang yang menjadi persyaratan pertimbangan Pemda. Nah ini yang harus oleh ibu-ibu ya kepala sekolah harus isikan ini Bu 6 daftar periksa ya kesehatan. Seperti itu. Dan ini juga protokol kesehatan harus tetap dipenuhi ya. Kalau ingin tatap muka ya jaga jarak 1,5 meter. Ya kemudian jumlah anak 5 ya Bu. Jadwalnya bergiliran dan menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak dan menerapkan etika batuk. Juga Bu. Tetap ada transisi 2 bulan. Januari, Februari mungkin transisi. Berikutnya kalau oke bisa lanjut. Gitu, seperti itu. Ya. Nah, kantin sekarang ini sudah dibolehkan. Ya, dan sebagainya. Nanti bisa dibaca. Nah, ini semuanya adalah saling berperan gitu ya. Dan seperti katakan tadi. Nah, ini dinas pendidikan. Tugas kepala sekolah ini Bu, mengisi daftar periksa kesehatan, ya. Daftar periksa kesiapan proses pembelajaran, membentuk satuan tugas ya juga, buat rencana dan sekolah, informasikan pada dinas pendidikan. Ya. Oke seperti itu Bu ya. Nah ini juga ini mungkin nanti bisa dibaca seperti itu. Hampir sama dengan protokol kesehatan itu seperti itu ya. Mungkin itu seperti itu Bu. Nah ini prosedur kesehatan juga tetap ada dilakukan di sekolah ya seperti itu ya dan sebagainya. Ini memang mungkin nanti bisa dibaca oleh ibu-ibu ya silakan saja. Nanti materinya bisa share ya Bu. Ya silakan Bu. Nih jadi sebelum berangkat sampai kepada setelah anak pulang itu juga ada seperti ini. Nanti saya silakan aja nanti saya share. Ya. Karena saya merasa suara saya tuh echo gitu Bu. Jadi saya seperti balapan. Kayaknya iya Bu, saya juga nih suaranya ini apa sinyal Jakarta kali ya Bu. Jakarta ya Bu. Oh gitu ya, makanya kok saya seperti balapan dengan suara saya sendiri. Jadi nggak nyaman banget. Jadi saya takut seperti itu. Mungkin itu ya Bu ya. Kalau yang Merdeka Belajar ya seperti itu. Jadi Ibu bisa menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lestari yang sudah menyampaikan materinya lengkap Ibu, Merdeka Belajar, kebijakan-kebijakan yang update sampai tahun 2021 semester kebijakan. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada materi narasumber berikutnya kepada Ibu Dr. Hanif Pujiati. Kami persilakan. Ibu Dr. Hanif ini adalah dosen ajar di UNJ, ini adalah bahasa Inggris, juga di UNJ, adalah di PP Wanita Islam ya Bu, bukan di bahasa Inggris Islam. Kepada Ibu Hanif kami persilahkan. Mohon maaf kalau suara saya juga PP Wanita Islam ya Bu, bukan di Islam. Terima kasih. Kepada Ibu Hanif kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar ya Bu, jelas ya.
Ya, agak robot. jelas. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf kalau jaringannya kurang stabil karena di sini sepertinya sinyal juga bermasalah dari tadi saya mengikuti. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah memberi kesempatan kepada kita bahwa kita bisa bertemu secara virtual untuk sharing, untuk belajar bersama. Terima kasih kepada Ibu Lestari Kusuma bahwa apa yang disampaikan tadi sangat bermanfaat bagi kita semua tentang merdeka belajar. Dan ini penting bagi kami bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah siapkan untuk menghadapi kondisi pandemi saat ini sehingga proses pembelajaran masih bisa berjalan dengan baik. Langsung saja Ibu, mungkin saya tidak ketahui selama ini dan juga dari ibu-ibu semua untuk topik saya kesempatan ini adalah tentang pembelajaran, evaluasi pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Nah, berbicara tentang kondisi saat ini, sepertinya semua jamaah memaklumi, mengetahui bagaimana proses pendidikan berjalan tidak sebagaimana sebelum pandemi. Kita semua menyadari hal itu dan tahu tentang efek atau dampak yang terjadi terhadap kita semua. Sebelumnya sebelum saya menyampaikan, saya mencoba untuk ayat 18 Allah menyampaikan atau mengajarkan kepada kita, hai orang yang beriman telah kepada Allah, hendaklah setiap diri memberikan atau mengevaluasi apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berasal dari perintah Allah ini, kita mencoba untuk selalu mengevaluasi dalam konteks melakukan refleksi. Mana yang kurang, mana yang harus dipertahankan. Nah, ini fungsinya. Bahwa proses evaluasi dipakai untuk menilai atau memperhatikan mana yang harus diperbaiki dan mana yang harus dipertahankan. Mungkin itu dasar dari kita melakukan sebuah evaluasi. Saya akan membagi menjadi 6 hal dalam pemaparan saya pada siang hari ini. Yang pertama adalah saya ingin menyampaikan tentang fakta atau fenomena pembelajaran masa pandemi. Yang kedua adalah permasalahan pembelajaran daring atau online. Yang ketiga adalah fokus perbaikan kita akan seperti apa. Yang keempat adalah tren fenomena dunia pendidikan. Yang kelima adalah platform pembelajaran daring. Dan yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran secara daring. Ibu-ibu semua, saya ingin menyampaikan hasil observasi, pengamatan, apa yang saya tahu, apa yang saya lihat dan saya dengar selama ini. Saya memberikan reflektif bagi semua Anda setuju, artinya apakah kita semua setuju dengan kondisi sekarang. Yang pertama, tidak semua murid memiliki handphone yang Android atau laptop. Yang keempat, tidak semua orang tua mampu membeli paket kuota internet dan mendampingi anaknya dalam belajar daring. Dan yang kelima adalah tidak semua tempat memiliki koneksi internet yang memadai. Bahkan sekarang ini kita bisa saksikan bersama bahwa ketika kita melakukan diskusi atau seminar melalui Zoom meeting ini pun koneksi internet tidak terlalu bagus untuk saat ini. Nah, ini adalah fakta fenomena yang ada pada saat pandemi berjalan.
Pertanyaan lain atau statement lain yang kita coba untuk mengingat atau memperhatikannya adalah tidak semua materi cocok untuk diajarkan secara daring. Apalagi konteksnya adalah PAUD. Tidak semua guru memeriksa tugas siswa dan memberikan feedback. Kemudian yang ketiga, tidak semua siswa mengerjakan tugas secara sendiri atau mandiri. Kemudian yang keempat, tidak semua orang tua mengerti dan memahami tugas-tugas anak. Dan kelima adalah banyak di antara guru, anak, dan orang tua yang sudah bosan terhadap belajar online. Nah, ada 10 fenomena yang coba saya catat tadi, yang menjadi reflektif bagi kita semua tentang proses pembelajaran online atau daring yang selama pandemi kita rasakan bersama. Beberapa contoh fakta-fakta tentang pembelajaran online ada di depan kita, di depan mata, dan itu menjadi bagian dari kehidupan kita pada saat pandemi ini. Kita mencoba untuk membandingkan antara belajar online dan belajar di kelas. Tentu konteksnya sangat-sangat berbeda. Ketika belajar online, siswa belajar sendiri, individual learners, lebih fleksibel, tidak banyak menggunakan kertas, cara belajar lebih santai, ada biaya untuk pembelian kuota internet karena menggunakan jaringan online. Kemudian bisa kita ketahui bahwa topik yang kedua adalah permasalahan setelah fakta-fakta yang ada pada proses pembelajaran online ini. Coba kita melihat tentang permasalahan pembelajaran online secara global. Dari berbagai diskusi, dari berbagai pemaparan para ahli, dari berbagai kesimpulan yang kita ketahui tentang pembelajaran online, permasalahan yang pertama adalah minimnya akses internet. Yang kedua, ketiadaan gawai yang memadai. Artinya tidak semua siswa, tadi saya sampaikan, tidak semua siswa memiliki gawai yang support untuk pembelajaran daring. Mungkin ada, tetapi karena tugas membutuhkan kapasitas besar dan sebagainya, akhirnya gawai tidak support untuk atau memadai menggunakan pembelajaran secara daring. Kemudian tingginya biaya kuota. Nah, kuota internet ini sangat mahal, apalagi mayoritas kita terdampak ekonomi terkait dengan pandemi ini. Banyak yang memang pekerja informal tidak lagi bekerja, pemasukan keluarga menjadi minim, biaya kuota terasa sangat mahal. Di beberapa daerah jaringan juga tidak stabil, bahkan hampir rata dengan jaringan. Sekarang ini kita mengalami jaringan yang tidak stabil. Apa yang saya sampaikan ini kita alami juga. Kemudian beban tugas yang tidak proporsional, artinya ketika guru, ketika siswa dalam kondisi belajar daring, kemudian proses pembelajaran berjalan di kelas, di setting yang jelas di tempat sekolah, kemudian dengan kondisi daring, konteks settingnya berbeda. Konteks settingnya ada di rumah masing-masing. Tentunya tugas dan bebannya menjadi berbeda. Proporsi tugas guru, proporsi tugas siswa, proporsi tugas orang tua menjadi hal yang beda. Kemudian kurangnya pemahaman dan kesiapan pengajar dalam metode pembelajaran jarak jauh. Ibu-ibu sekalian, kita sadari bersama bahwa proses pembelajaran jarak jauh itu tiba-tiba siap adalah dalam posisi melaksanakan PJJ, pembelajaran jarak jauh, yang tidak siap. Dan memang kita sadarkan konten pembelajaran dalam pembelajaran jarak jauh ini belum disiapkan secara sempurna ketika kejadian ini ada. Jadi ini musibah bersama yang kita alami. Begitu ada pandemi, begitu harus belajar online, kita melalui masa pembelajaran itu. Kemudian orang tua dalam mendampingi anak-anaknya melakukan kegiatan mengajar. Ini diakui bersama bahwa tidak semua orang tua merasa kesulitan
mendampingi anak-anak dalam proses pembelajaran, baik ketika secara konten materinya maupun secara metodologinya. Nah, ini permasalahan pembelajaran daring yang secara umum dialami oleh hampir semua lapisan masyarakat ketika berhadapan dengan konteks pembelajaran daring. Nah, fokus perbaikannya bagaimana? Ini adalah hal-hal yang bisa kita renungkan. Untuk itu bisa dijalankan nanti oleh pemerintah maupun kita sebagai pelaksana pengelola pendidikan. Yaitu yang pertama adalah kita mempelajari tentang kemampuan tenaga pendidik untuk menggunakan metode pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan peserta didik dalam proses PJJ. Nah, siapa yang akan memberikan bekal kemampuan? Nah, kalau misalnya YPBWI sebagai lembaga yang mengelola pendidikan, artinya ini menjadi bagian dari tugas kita bersama, tugas tim untuk menyiapkan tenaga pendidik yang siap dengan proses pembelajaran inovatif, kreatif dalam masa pandemi. Nah, berarti orangnya dipersiapkan, tenaga pengajarnya disiapkan. Kemudian yang kedua adalah konten yang mudah digunakan untuk semua kalangan termasuk penyandang disabilitas, dengan kemudian bahwa konten yang dipakai ketika belajar di kelas itu kan ada konten, ada materi yang secara fisik bisa dipegang siswa, entah itu LKS ataupun buku kerja dan sebagainya, itu secara fisik ada kayak untuk pembelajaran pada materi tertentu. Siapa yang menyiapkan konten itu? Kemudian konten yang menunjukkan capaian pembelajaran karakter peserta didik atau siswa. Jadi konten tidak hanya materi, dan guru untuk mencari konten pembelajaran melalui daring yang itu bisa untuk meningkatkan pendidikan karakter siswa, tidak hanya transfer materi. Sebenarnya kalau kita mau browsing di internet, banyak sekali konten-konten yang kita bisa adar maupun pengetahuan. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan kesejahteraan kondisi psikolog, kesulitan belajar, kebosanan, dan kebutuhan untuk bersosialisasi. Ibu-ibu sekalian, nomor 4 ini menjadi bagian yang sangat-sangat terasa bagi pelaku. Artinya guru, siswa, orang tua sama-sama merasa ada suatu kondisi kebosanan, suatu kondisi kejenuhan, suatu kondisi yang memang tidak nyaman lagi melakukan pembelajaran online. Jadi harus ada solusi tentang kebutuhan kesejahteraan kondisi psikologis dan fisik siswa dalam proses belajar mengajar. Nah, ini menjadi bagian yang perlu kita carikan solusinya, bahwa bagaimana menjaga kesejahteraan baik secara psikologis maupun fisik antara guru, orang tua, dan siswa. Selanjutnya yang keempat adalah yang kelima, kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan orang tua untuk mendampingi proses belajar anak dari rumah. Belum ada pengaturan teknis terkait komunikasi intensif antara pihak sekolah atau tenaga pendidik dengan orang tua. Belum ada, artinya apa? Masing-masing orang tua dan sekolah atau guru memiliki kreativitas secara mandiri untuk mendesain bagaimana pola komunikasi yang nyaman antara guru dengan orang tua, bisa melalui WA, bisa melalui chatting di media sosial dan sebagainya. Artinya adalah adanya kemampuan, pengetahuan, keterampilan orang tua dalam mendampingi proses pembelajaran dari rumah itu perlu dicarikan solusinya, bagaimana menyiapkan orang tua bisa mendampingi anaknya belajar di rumah.
Jadi itu. Ibu-ibu sekalian, tren fenomena pendidikan saat ini dengan adanya kondisi daring ini, ada beberapa fenomena yang menarik yang sebelumnya itu tidak banyak kita ketahui sebagai pelaku atau praktisi pendidikan. Saatnya saling bertukar pikiran, saling memotivasi, saling berbagi info, berbagi materi, itu sekarang mulai marak. Jadi ada sharing sessions antar guru pada komunitas pendidikan. Kemudian banyaknya seminar-seminar online. Ini hal negatif yang kita hadapi, tetapi ada hal positif yang memang itu menjadi bagian kemajuan kita. Kemudian adanya kesadaran pendidikan online, orang tua terlibat langsung dalam proses pembelajaran anak di rumah, mendampingi anak di rumah, baru muncul kesadaran dari orang tua bahwa sulitnya tugas seorang guru. Ada kesadaran jamak dari para orang tua tentang sulitnya tugas guru. Oleh karena itu kita tahu banyak sekali informasi atau pengalaman kita lihat orang tua merasa tidak sanggup lagi misalnya mendampingi anaknya belajar dan sadar betul bahwa betapa sulitnya para guru mengajar 40 siswa atau 30 siswa di sekolah begitu. Ngajarin anaknya sendiri di rumah 1 atau 2 anak saja susah sekali. Nah, ini adalah bagian dari kesadaran yang muncul pada era pandemi ini. Lanjutnya adalah proses pendidikan yang multiliterasi. Ini proses pendidikan yang tidak hanya pada satu literasi, tapi multiliterasi. Kemudian fenomena yang baik lagi adalah meningkatnya pemahaman guru akan kondisi anak dan keluarganya. Di era pandemi ini, karena ada permasalahan siswa di rumah, mampu mengakses pendidikan atau tidak, maka ada komunikasi antara guru dengan sekolah, dengan rumah, dengan anak. Hal ini memberikan dampak positif bahwa ada peningkatan pemahaman guru tentang kondisi anak dan keluarganya. Guru mulai memahami latar belakang anak. Ketika anak tidak bisa ikut bergabung, ada pertanyaan, kemudian ada visiting, ada pendekatan khusus kepada keluarga. Ini meningkatkan komunikasi antara sekolah dan orang tua. Selanjutnya adalah semakin meningkatnya literasi digital. Kita dipaksa untuk memahami teknologi. Jadi upaya peningkatan literasi digital guru, siswa, dan orang tua ini terjadi semakin majunya teknologi. Kalau tidak ada kondisi pandemi ini, mungkin speednya, percepatannya tidak seperti di saat pandemi ini. Di saat pandemi ini untuk memperbaiki proses belajar, meningkatkan kemampuan belajarnya untuk memahami beberapa aplikasi dan sebagainya. Jadi di era pandemi ini memberikan dampak positif tentang percepatan guru, siswa, dan orang tua. Selanjutnya ada hal positif yang terjadi pada pembelajaran masa pandemi adalah ada kedekatan guru, siswa, dan orang tua, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, kedekatan guru, siswa, dan orang tua karena memang proses pembelajaran terjadi dengan 3 ranah, guru, orang tua, siswa menjadi satu kesatuan yang saling berkomunikasi secara intensif. Di luar itu ada masyarakat, ada pemerintah, dan sebagainya. Kemudian banyak mengeksplorasi materi di luar buku paket. Ini hal yang bagus juga ketika guru mencari topik-topik atau materi di internet dengan cara browsing di internet, materi-materi yang terkait dengan topik yang disampaikan secara digital. Nah, ini hal-hal yang positif juga yang terjadi pada era pandemi. Nah, bagian yang terakhir adalah ada ukuran keberhasilan belajar sangat relatif. Tidak ada pedoman misalnya harus dapat akses pembelajaran ini nilai minimalnya 7 dan ukuran-ukurannya jelas. Nah, di era pandemi ini karena proses pembelajarannya pandemi,
maka ukuran keberhasilan belajar sangat relatif. Nah, kita masuk pada poin yang terakhir ini adalah poin yang kita bahas bahwa seperti apa sih keberhasilan belajar pada saat pandemi. Ternyata kalau kita produktif, ketika misalnya maksud saya begini, ketika orang tua dengan kondisi yang sangat terbatas bisa mendampingi anaknya belajar, itu sudah spektakuler, itu sudah hal yang sangat positif. Ketika orang tua perlu kita pahami bahwa ukuran keberhasilan belajar di era pandemi itu sangat relatif, karena memang aspek unsur yang terkait dengan prosesnya itu sangat berbeda, masing-masing individu berbeda. Oleh karena itu ukuran keberhasilannya pun sangat terkait evaluasi. Kalau berkiblat pada teknologi, ini yang sudah ada di depan kita. Banyak sekolah yang menggunakan LMS, Learning Management System, yang mereka memiliki sendiri. Ada yang menggunakan LMS secara Learning Management Systems yang bisa kita pakai untuk proses pembelajaran daring dan juga bisa kita pakai sebagai bagian untuk melakukan evaluasi. Di dalam masing-masing komponen ini ada rumah-rumah, ada coupling-coupling yang bisa dipakai untuk fitur-fitur yang bisa dipakai untuk pembelajaran di bagian mana, evaluasi di mana. Jadi ada yang menggunakan LMS. Ada juga yang menggunakan seperti kita lakukan di sini adalah teknologi yang sinkronis, yaitu video conference, bisa melalui Zoom Meeting, Google Meet, Skype, ini adalah atau Webex. Ini adalah beberapa aplikasi video conference yang bisa dipakai komunikasi guru dengan siswa. Kebanyakan misalnya menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet. Nah, ini juga teknologi yang bisa dipakai untuk melakukan evaluasi, selain proses pembelajaran juga melakukan evaluasi pembelajaran. Secara spesifik juga ada assessment tools. Ini adalah aplikasi khusus yang didesain secara kita bisa download secara gratis untuk melakukan tes atau melakukan penilaian, evaluasi atau latihan. Untuk SD, SMP, SMA banyak menggunakan ini. Tapi kalau untuk PAUD misalnya teks anak PAUD, karena memang masing-masing ini adalah sebuah alat saja, sebuah media yang bisa dimanfaatkan oleh kita tergantung keperluan kita untuk tujuan apa. Ini hanya fasilitas teknologi yang bisa kita manfaatkan secara gratis. Kemudian yang tersedia secara gratis di internet yang yang ibu-ibu bisa mengambilnya, mendownloadnya, dan menggunakan dalam proses pembelajaran maupun dipakai untuk mengevaluasi pembelajaran. Nah, kita tahu misalnya ada teacher visit, kunjungan guru, beberapa saya amati ada beberapa guru melakukan kunjungan ke rumah-rumah, tentunya dengan menggunakan protokol kesehatan. Kemudian ada yang menggunakan jaringan internet, Zoom, Telegram,
Ada yang menggunakan televisi edukasi, siaran televisi yang sudah disiarkan pemerintah untuk pembelajaran, ada yang menggunakan podcast, ada yang menggunakan modul, worksheet, buku-buku, dan ada yang menggunakan manfaatan lingkungan sekitar. Nah, ibu-ibu, pembelajaran ini juga dilakukan oleh ibu-ibu yang mengajar di PAUD. Saya tahu, saya lihat ada beberapa yang menggunakan komponen ragam ini untuk proses pembelajaran pada masa pandemi. Nah, sekarang evaluasi pembelajaran itu PAUD itu siapa yang melakukan? Orang tentunya adalah berbagai komponen, tidak bisa guru sendiri, guru, orang tua, siswa, pemerintah, semua melakukan evaluasi pembelajaran, menyediakan bagaimana evaluasi terhadap penyedia layanan atau infrastruktur fasilitas untuk pembelajaran. Kebijakan ini bagian dari apa yang dilakukan pemerintah. Nah, kita maksud di sini ya pengguna daring selama pandemi ini. Nah, prinsip substansi evaluasi secara daring pertama adalah bahwa evaluasi yang kita lakukan, penilaian yang kita lakukan, pengukuran keberhasilan siswa dalam belajar itu harus memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Meaningful learning. Jadi evaluasi yang kita buat, yang kita susun, yang kita desain adalah evaluasi yang itu memang memberikan pengalaman belajar. Misalnya mau minta anak untuk menanam kacang hijau, misalnya minta mamanya kacang hijau, kemudian praktek misalnya disesuaikan dengan topiknya, atau meminta siswa untuk mewarnai balon dengan tiga warna misalnya. Ada pengalaman belajar buat apa mewarnai, untuk apa mewarnai, kemudian jadi dalam konteks tertentu, jadi meaningful learning. Jadi desain evaluasi yang kita desain guru tadi kita lihat, kita sebagai pengguna adalah atau pelaku adalah memberikan bentuk-bentuk evaluasi yang memberikan pengalaman bermakna bagi siswa. Yang kedua adalah bentuk evaluasi yang kita lakukan adalah fokus pada kecakapan hidup, pendidikan kecakapan hidup, dan pengembangan karakter, pengembangan kreativitas hidup sesungguhnya, jadi real life skills. Jadi konten evaluasi yang kita berikan memberikan pendidikan kecakapan hidup, pengembangan karakter, dan kreativitas. Oh ya, ibu-ibu sekalian, bahwa substansi evaluasi ini tidak lepas dari proses pembelajarannya, karena proses pembelajaran dengan evaluasi itu harus sama, sesuatu yang selaras. Kalau kita melakukan evaluasi tentang fokus pada kreativitas, tentunya proses pembelajarannya pun mengacu kepada hal ini. Selanjutnya adalah memberikan variasi aktivitas tugas pembelajaran sesuai dengan minat dan kondisi siswa. Ini sangat individual, sangat masing-masing anak berbeda kondisinya, ada perlakuan yang berbeda antara anak satu dengan anak yang lain, dalam arti sesuai dengan minatnya, sesuai dengan preferensinya, sesuai dengan kondisinya. Jadi ada variasi aktivitas evaluasi yang guru berikan kepada siswa-siswinya. Kemudian yang terakhir adalah prinsip dalam mengevaluasi adalah memberikan umpan balik atau feedback. Ada umpan balik kalau kita memberikan tugas, memberikan penilaian, memberikan kegiatan tertentu kepada siswa-siswi kita, tentunya kita harus bisa mereview, bisa memberikan umpan balik, kita bisa merefleksikan apa yang sudah produk aktivitas belajar yang sudah dilakukan oleh siswa. Nah, bentuk evaluasi dan media evaluasi tadi saya sampaikan bentuknya bisa tes ujian sesuai dengan anak-anak PAUD, tentunya ibu-ibu tidak tes ujian kalau di SMP SMA
SD, SMP, SMA, ada jelas untuk tes-tes ujian yang ada, yang baku, kemudian penugasan, ada portofolio, ada performansi, penampilan, dan diskusi. Ini bentuk-bentuk evaluasi yang bisa dilakukan di sekolah. Tentunya disesuaikan dengan kondisi PAUD, karakter, materi, proses yang terjadi. Kemudian media evaluasinya tadi sampaikan bisa menggunakan LMS, bisa menggunakan assessment tools, bisa menggunakan media sosial, dan sebagainya. Nah, evaluasi di PAUD saya sampaikan tadi adalah sangat fleksibel, baik bisa online maupun offline. Di antaranya adalah bagaimana melakukan pengamatan, observasi, wawancara, sosiometri, catatan anekdot, pemeriksaan medis, portofolio, ujuk kerja, kunjungan rumah. Ini beberapa bentuk ya teknik alat yang dipakai untuk melakukan penilaian terhadap anak usia dini. Nah, demikian Ibu-Ibu, intinya adalah instrumen penilaian dalam pembelajaran daring diperlukan fleksibilitas dalam menentukan dan merancang sistem penilaian saat lingkungan pembelajaran berubah. Karena kondisinya berubah, lingkungan berubah, maka instrumen penilaiannya pun berubah. Kalau nanti misalnya harus murni online, boleh blended learning, pasti kondisinya berubah. Oleh karena itu, sebagai penutup, saya sampaikan bahwa instrumen penilaian dalam pembelajaran daring itu adalah fleksibel, dibuat, ditentukan berdasarkan lingkungan pembelajaran yang berubah. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Mohon maaf, mungkin jaringannya kurang jelas. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hanif. Ternyata evaluasi pembelajaran di masa pandemi ini yang disampaikan oleh Bu Hanif sangat komplit ya, luar biasa. Banyak pengayaan yang kita dapatkan dan banyak pihak yang harus terlibat di dalam kondisi pandemi ini dalam pembelajaran, khususnya untuk pendidikan anak usia dini ya Bu Hanif. Jadi orang tua, lingkungan, sekolah, siswa sendiri harus terlibat. Dan baiklah, ini sekarang kita benar-benar pada kondisi ditentukan oleh sinyal ya. Jadi tadi dari mulai Bu Lestari, Hanif, saya sendiri juga ketika sedang online itu suaranya bergelombang, kadang-kadang putus. Jadi kita nikmati saja Ibu-Ibu ya. Memang begitulah kondisi alam sekarang. Kayaknya apalagi kita Jabodetabek nih. Dan di beberapa daerah pun seperti tadi ada yang di chat mati lampu. Jadi ganti-ganti ada yang jadi mudah-mudahan segala jerih payah kita ini dalam sharing, berbagi ilmu, berbagi manfaat, tetap bernilai ibadah di sisi Allah. Baiklah, kita buka sesi tanya jawab. Silahkan ibu-ibu yang mau bertanya langsung raise hand. Kita kasih kesempatan untuk 3 aja. Ini kebetulan Ibu Hanif habis ini juga ada conference online. Ada kan cuma 1 sesi untuk pertanyaan. Silahkan ibu-ibu yang mau bertanya. Materinya sungguh luar biasa nih, materi mendengar Ibu Lestari dan materi evaluasi pelajaran di masa pandemi oleh Ibu Dr. Hani Pujiati. Silakan ibu-ibu guru atau ibu-ibu pengurus boleh bertanya. Mati lampu. Ya ini pada mati lampu, di Bali juga mati lampu. Rokok masih juga mati lampu. Ini cuma kalau Indonesia kumpul, tetapi ya ini kendalanya. Ya Allah, ya Rahman. Silakan ibu-ibu kalau ada yang mau lagi tanya apa? Putus-putus nih. Tanya apa, Bu? Silakan Bu Istingana, nggak apa-apa walaupun suaranya masih kedengaran. Bu Istingana, nggak apa-apa suaranya masih kedengaran. Halo ibu-ibu, ada yang mau bertanya?
Halo Ibu, ada yang Cara mau bertanya? lampu gimana Mbak Inel? Guru dulu. Tanya Mbak Inel, Bu Inel tanya. Ya silakan Bu Cia dari lampu ya. gimana Mbak Inel? Ya dari PAUD Bakti 7 Gresik. Kami di Mataram ini suaranya enggak jelas. Silakan Ibu Zakia dulu dari Gresik. Makanya Ya, terima kasih Bu Inel. Jelas buat Tadi dijelaskan sangat gamblang Silakan sekali Ibu tentang Zakia pembuatan dulu dari video Gresik. pembelajaran. Kira-kira jelas. yang cocok untuk pembuatan video pembelajaran untuk anak PAUD itu yang cocok yang mana, nggih? Itu saja Bu Zakia. Nggih, terima kasih. Ya, akhirnya Itu saja Bu Zakia. Silakan Bu Saharyawati dari Mataram mau bertanya yang udah raise hand. ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, suaranya kurang jelas, putus-putus. Jadi kami kurang lengkap. Halo. Ya silakan Bu. Ya, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Ibu, kami di NTB rata-rata PAUD kami, TK kami itu menggunakan daring. Lanjut Bu, Bu Ati. Bu. Ya, suaranya jelas Bu. Saya enggak jelas suara. Suara Ibu Ati jelas di sini. Halo? Ya Halo? Bu, ya. Ya lanjut aja Bu. Ya. Iya, sama. Suara Ibu Ati. Kami enggak dengar suaranya Ibu. Assalamualaikum. Atau mungkin di chat dulu aja Bu. Mungkin di chat dulu aja Bu. Bisa dibaca oleh narasumber atau saya bacakan. Karena memang kayaknya seluruh Indonesia kan narasumber suara kita pada bergelombang, kadang putus, kadang jelas. Karena memang Kadang jelas, kadang hilang. suara kita pada bergelombang, kadang putus, kadang jelas Ibu. Oh, jelas ya. Ya, Ibu. Di Gresik putus-putus, Bu. Di NTB. Rusak lagi. Hilang, putus nyambung suaranya. Sampaikan aja deh Bu, sampaikan aja Bu Ati. Terus nyambung suaranya ya. Iya, jadi gimana nih Bu? Ya, kami aja nanti pertanyaannya. Kami aja di chat. Ya Bu. Kami aja di chat. Oke Bu. Karena kami di NTB semuanya itu kita semua pakai daring, dan Anda juga yang pakai luring bagi murid. Ya Ibu. Ya silakan. Jadi yang kami kesempatan ini bagi wali murid yang tidak punya medianya, tidak bisa dipakai untuk pembelajaran daring. Nah, ini yang kami cerita sehingga guru-guru kami itu menggunakan luring juga. Jadi kombinasi antara daring dan luring. Nah, ini yang mungkin kami usahakan untuk memberikan layanan yang sama kepada anak-anak, baik itu yang secara daring maupun yang secara luring, Bu. Nah, pertanyaan kami,
Bu Penny, tukang kue no. sumber. Nih. Halo. Halo, lanjutkan Bu Ati. Ya, jadi yang ingin kami tanyakan, apakah sama evaluasi yang akan kita berikan kepada anak-anak, baik yang secara daring maupun yang secara luring, karena sini menggunakan kombinasi itu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu lagi disilahkan sebelum kita sampaikan kepada narasumber, kalau masih ada. Lihat waktu, Nel. Iya. Halo Ibu Guru, kayaknya ini memang pada kendala sinyal. Ternyata di Sumatera Barat pun mati lampu. Kami sini sinyalnya. Bali juga mati lampu. Ya, Bali. Kalau kami di NTB suaranya yang bergelombang putus nyambung. Sama, ini sama. Di tempat saya juga begitu, Bu Ati juga ini. Putus-putus suaranya. Baiklah Ibu-Ibu, mungkin sudah tidak ada lagi yang bertanya. Mungkin nanti pun kalau ada bertanya silahkan di grup, nanti kita sampaikan. Nah, dan kayaknya ini ada 2 pertanyaan Ibu narasumber. Dari Ibu Nur Zakiyah dari Gresik menanyakan, apakah metode yang manakah yang cocok untuk membuat pembelajaran video secara daring. Kemudian dari Ibu Ati dari Mataram, NTB, menanyakan apakah evaluasi yang digunakan sama, karena di Mataram itu digabungkan antara metode luring dan daring. Silahkan kepada Ibu. Bu Hanif masih ada kah? Bu Lestari. Silakan, monggo Bu Lestari dulu atau saya. Monggo Bu Lestari dulu ya Bu Hanif. Silakan Bu Lestari. Silakan Bu. Ada meeting baru lagi di pusat. Suaranya lembut banget ya. Iya, suaranya Bu Lestari. Ya, gimana Bu? Suaranya? Ya, lanjut Bu. Suara Ibu pelan sekali di sini. Suaranya lembut pelan banget. sekali di sini. Baik Bu, kedengaran ya Bu ya? Kedengaran. Iya Bu, ya udah. Kedengaran Bu, kedengaran ya, baik. Jadi gini Bu, kebijakan pemerintah, jadi memang kita perlu melihat situasi dan kemampuan daripada situasi daerah, situasi orang tua, dan kemampuannya juga demikian. Kemampuan dari sekolah juga. Jadi tidak apa-apa Bu, misalnya pembelajaran yang dilakukan secara daring, secara luring, atau kedua-duanya juga itu tidak masalah. Pertanyaan pertama adalah video pembelajaran yang paling cocok itu yang mana? Tidak bisa all gitu ya, nggak bisa for all tuh nggak bisa. Itu sangat bisa spesifik. Kalau di satuan publik bisa langsung live streaming juga bisa. Jadi gurunya langsung mengajarkan gitu ya, anak-anak misalnya dengan laptop atau dengan handphone ya, didudukkan. Gurunya langsung, misalnya gurunya bergerak-gerak nyanyi gerak-gerak atau menjelaskan seperti pembelajaran sekolah, tapi itu sangat cair. Atau dengan macam-macam juga bisa. Juga itu bisa. Atau dengan daring itu adalah bisa dengan di gurunya memberikan gitu bisa memberikan buku cerita di dalam video tersebut, kemudian anak-anak diminta untuk namanya mengerjakan atau video yang yang interaktif gitu sesuai dengan RPPM misalnya bisa sebagai video sebagai contoh-contoh juga bisa contoh-contoh kegiatan. Tapi kalau yang langsung itu kan kalau yang daring ya Bu ya seperti itu. Jadi tidak sangat cair gitu Bu.
kami juga sudah membuat beberapa contoh, tapi itu semacam acuan. Ya. Video 12 buku saku itu juga ada seperti itu. Ya. Memang belum, ya mungkin kurang animasi, kurang. Jadi sangat, kalau di negara-negara banyak negara lain juga ya memang langsung pakai live streaming. Jadi anak-anaknya langsung guru-gurunya, tapi kegiatannya lebih cair. Misalnya gurunya membacakan buku cerita, disorot gitu ya Bu ya. Kemudian anak-anak di sana di rumah itu mendengarkan juga bisa. Kemudian mengaktifkan juga bisa seperti itu. Atau mengajak anak coba kita misalnya gurunya membawa alat peraga, tapi live streaming itu seperti itu juga bisa. Ataukah videonya itu video animasi atau video yang sudah direkam oleh guru, itu juga bisa seperti itu. Jadi memang gurunya misalnya membuat beberapa contoh kegiatan gitu ya. Tetapi kan di dalam pembelajaran yang kami sampaikan untuk kurikulum darurat itu adalah ada guru memberikan semacam itu RPPM Bu gitu ya, rencana mingguan beberapa kegiatan. Nah itu nanti bisa dilengkapi orang tua membuat pilihan. Kalau videonya ya itu berarti kan videonya melakukan secara daring gitu ya belajar. Nanti begitu. Jadi jangan beragam Bu, bisa video yang di anak-anak dilihat rekaman video atau video live streaming juga bisa. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah bagaimana evaluasinya, itu sangat disesuaikan. Kalau misalnya dalam satu rombongan belajar ada sebagian luring, ada yang sebagiannya daring. Kalau yang daring itu daring yang bagaimana? Daring yang apakah ini ataukah daring dengan menggunakan Zoom juga seperti itu ya. Dengan video call seperti itu. Kemudian evaluasinya ya tentu kalau daring itu kan anak-anak diminta untuk orang tua diminta untuk memberikan foto ataupun video ataupun juga catatan itu dari mulai anak itu Bu, jadi sekedar fotonya aja gitu seperti itu, tapi ada dari mulai di videokan sehingga guru jelas. Kalau yang luring ya berarti langsung seperti itu. Jadi sebenarnya menggunakan apa? Menggunakan anekdot? Apakah menggunakan checklist? Itu sangat bisa memang secara luring gitu. Kalau daring ya juga gitu, atau informasi orang tua by phone gitu. Tapi guru memberikan pertanyaan untuk memastikan gambaran tentang apa yang diajarkan anak gitu. Data-datanya akan lebih baik. Jadi itu sih sebenarnya tidak ada satu untuk semuanya gitu. Misalnya anak yang luring ditambahkan itu kan mereka juga perlakuannya beda. Artinya satu daring dengan foto atau video luring langsung seperti itu. Ya. Bisa. Jadi jangan takut buat seperti itu. Yang penting anak happy dan ikuti aja apa yang ada yang pada anak itu hasil-hasilnya gitu. Ya. Oke. Jangan kita high stake. Jadi high stake testing. Jadi jangan kita menguji anak itu tidak anak simulasi lah. Ya. Itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Lestari. Sekarang kita minta kepada narasumber yang kedua, Ibu untuk memberikan tanggapan dan untuk memberikan tanggapan dan baik, terima kasih moderator Bainel. Ibu-ibu semua, sebelum saya menanggapi, mohon maaf saya ingin menyapa dulu, tadi belum sempat karena serius masalah sinyal belum jelas. Sumbar, ada Sleman, Jogja, kemudian ada Kudus,
Ponorogo, Jakarta tentunya, dan Solo. Ada banyak lagi, ada perasaan yang berbeda. Kenapa? Mengingat saya masa kecil itu TK Baktiwanta Islam itu TK yang spektakuler, jadi TK yang hebat gitu. Ketika saya kecil itu tidak mampu kuliah di TK, adalah guru-guru saya, kolega saya, kemudian teman-teman aktivis perjuangan di wanita Islam. Alhamdulillah, mudah-mudahan kesempatan ini berlanjut pada pertemuan Gresik dan Ibu Ati dari Mataram. Pertanyaan sangat bagus, tapi memang sulit dijawab. Kenapa? Karena video pembelajaran yang cocok buat PAUD itu seperti apa? Jawabannya tergantung tujuan pembelajarannya apa. Kalau tujuan apa yang kita ajarkan kepada anak didik kita, dan baru kita memilih mencari video yang tepat bagi anak kita. Bisa juga kita membuat video sendiri, konten sendiri. Misalnya kita mau menjelaskan tentang dari tujuan pembelajarannya, materi apa, topik apa, tujuannya apa. Pertanyaan yang kedua, apakah evaluasi sama antara daring dan luring? Bisa sama, bisa berbeda. Jadi bisa sama, bisa berbeda. Observasi yang dilakukan secara online, secara daring, berbeda dengan observasi yang dilakukan secara langsung, secara luring. Kenapa? Ketika luring itu keterlibatan emosi, ada kedekatan, ada touch, ada bisa menggang, bisa menghadap, bisa gitu mengobservasi, wawancara. Itu sangat terbatas dan kita bisa sesuaikan dengan konteks saat kita memakainya. Jadi sekali lagi jawaban saya mungkin tidak jelas, tetapi memang jenis evaluasi praktek pembelajaran, misalnya kalau evaluasi secara online itu dilakukan dengan keterbatasan jarak, keterbatasan emosi, keterbatasan pengamatan daring. Beberapa wilayah diberi fleksibilitas untuk bisa blended, bisa luring, bisa daring, luring dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat dan sebagainya. Jadi itu bunda-bunda jawaban saya. Saya siap untuk berdiskusi secara lagi dengan ibu-ibu Yayasan Bakti
seperti wanita Islam. Terima kasih. Mohon maaf Ibu Lestari, saya ini dulu Izin pamit juga ini, mohon maaf ibu-ibu semuanya ya. Jadi udah sekalian closing statement ya ibu-ibu, ibu narasumber. Terima kasih, Ibu Lestari, terima kasih. Salam ke Pak Hasbi. Sama Pak Beo juga. Terima kasih Bu Hanif. Bu, sebentar Bu Israwiyah, mungkin kita minta minta sama Bu Hanif. Silakan Bu Lestari, mungkin 1 menit kurang juga boleh Bu. Mungkin ada closing statement pada hari ini. 1 menit kurang juga boleh Bu. 1 menit kurang juga boleh Bu. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ketua Pembina, Ketua Umum, dan seluruh pengurus. Nggak denger, Nel. Dan juga ibu-ibu ya. Ada Bu Is. Jadi saya sama apresiasi sekali ya sama Direktur. Putus ya Bu, saya nggak dengar. Apa yang dilakukan, yakin dan percaya diri saja bahwa apa yang sudah dilakukan ini adalah dengar. Masa sih Bu? Ya. Ada Bu, tapi pelan. Sepertinya saya pelan ya. Oh gitu. Padahal saya sudah full Bu. Ya, baik. Oke, di Depok aman. Saja, Bu. Depok aman. Bu Is aja mungkin yang nggak kedengar. Gak apa-apa, silakan Bu Lestari, monggo. Saya selalu ya, Bu. Silakan, monggo. Lestari sudah live ya. Silakan Bu Hanif, kayaknya Bu Lestari udah keluar. Terima kasih Mbak Inel, terima kasih Bu Armila. Mohon maaf Bu, tadi belum nyapa Ibu. Terima kasih Bunda, alhamdulillah. Closing statement saya adalah saya siap bersama dengan YPBWI bergabung, kemudian ikut kegiatan-kegiatan YPBWI untuk sharing dan lain-lain. Di untuk kegiatan yang akan datang saya bersedia dan bisa bersama dengan YPBWI semuanya. Ya Bu Is, ini saya justru minta Mbak Inel loh Bu Is. Saya mau ya diundang di YPBWI. Mohon maaf. Kami yang mohon jadi, maaf Mbak saya Heli. insya Allah. Ya. Mohon maaf dari kami. Terima kasih Bu Lestari, Bu Hanif yang sudah memberikan inputnya. Bu Lestari juga ada minta Bu Hanif kayaknya juga ada juga Bu Hanif ya. Terima kasih banyak. Saya izin ya Mbak Inel ya, ibu-ibu semuanya ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hanif minta tolong share dong namanya Bu Hanif. Bu Hanif share materi. Sudah Bu, sudah di Bu Inel. Nanti saya mintakan Bu. Share di Bu Inel. Ya. Oke, terima kasih.